Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihil arda ba'da mautiha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Hidayah yang mulia ini. Pada kesempatan yang berkah ini, pada kesempatan yang mulia ini, di awal sekali saya ingin berwasiat kepada diri saya pribadi dan ingin mengajak kepada seluruh jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam arti dengan ikhlas menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan dengan ikhlas pula tentunya menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini kita dihadapkan pada suatu masa, pada suatu zaman ketika harta, ketika kedudukan serta pujian manusia menjadi ukuran kemuliaan dan ketinggian seseorang dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Bahwa orang hebat adalah orang yang terkenal dan namanya disebut di mana-mana. Bahwa orang sukses adalah orang yang mempunyai dan kedudukan yang tinggi serta mempunyai jabatan yang dieluk-elukan oleh manusia. Bahwa orang besar adalah mereka yang selalu berkecukupan harta dan hidup tanpa kesusahan, serta indikator-indikator lainnya yang membuat manusia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Indikator-indikator palsu itu dimunculkan oleh manusia, tentunya tujuannya adalah untuk merusak sebuah pemahaman manusia
tentang makna kesuksesan dan kemuliaan, supaya manusia tertipu dan lupa pada hakikat ketinggian dan kemuliaan yang sebenarnya, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surat Al-Hujarat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu semuanya adalah kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian akibatnya banyak manusia, banyak orang yang akhirnya beramal hanya untuk mencari pujian manusia. Dia beramal bukan untuk mencari ridha Allah, tanpa peduli lagi pada pahala dan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal pekerjaan disenangi dan dikagumi serta mulia di hadapan manusia, syariat Allah rela dijadikan tumbal. Akhirnya muncullah golongan manusia yang beramal supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain, atau beramal karena ia merasa riya. Mereka berebut agar bisa menjadi objek pujian, menjadi perhatian manusia, dan setiap amal yang mereka kerjakan karena mereka menganggapnya bahwa upaya mereka adalah hanya untuk mencari dan menggapai kesuksesan semata. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa disadari sebenarnya mereka sedang mengejar sebuah kesia-siaan. Mereka lupa bahwa hidup itu hanya bukan sekedar untuk mencari pujian dan kebanggaan palsu, dan mereka lupa bahwa esensi penciptaan manusia di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perbuatan kita, baik atau buruk, besar atau kecil, pasti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setimpal. Bagi mereka yang beramal karena Allah, Allah sendirilah yang akan menjamin pahala mereka. Lalu bagaimana dengan kita semuanya yang beramal hanya untuk mendapat pujian manusia semata? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun ia memperoleh kebencian dari manusia, maka Allah akan mencukupkan dia dari ketergantungan kepada manusia. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah, maka Allah menyerahkan kepada manusia itu sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat miris, yang sangat menyedihkan, penyakit haus pujian ini atau disebut riya ternyata tidak hanya menyerang manusia-manusia seperti kita yang kalangan awam saja, bahkan justru banyak pengidapnya, orang-orang yang faham akan bahaya riya itu sendiri. Mereka yang ahli ibadah, para dai dan mubaligh, talibul ilmi, serta para penghafal Al-Quranul Karim justru lebih berpotensi besar
terjangkit virus yang satu ini. Kuantitas amal saleh yang mereka kerjakan ternyata membuat setan tergiur dan ingin menggelincirkan kelompok ini agar keikhlasan mereka pudar dan diganti beramal hanya untuk manusia, hanya untuk pujian, dan hanya untuk kedudukan semata. Seorang dai akan dihasut setan agar berbuat riya, memperbagus dakwahnya demi popularitas dan dikatakan sebagai penguasa panggung. Para penghafal Al-Quran akan diarahkan supaya beramal demi dianggap sebagai orang yang dekat dengan kitabullah. Sedangkan setan akan menghasut para alim ulama agar mereka beramal supaya dielulukan oleh orang banyak sebagai seorang faqih dan orang yang faham tentang agama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin menjelaskan tentang definisi riya. Riya itu adalah ibadahnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ia melakukan dan membaguskannya supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain, supaya mereka dikatakan sebagai ahli ibadah, orang yang khusyuk di dalam salatnya, yang banyak berinfak dan lain sebagainya. Intinya, dia ingin agar yang dikerjakan mendapat pujian dan keridhaan manusia semata. Rasulullah menyebut riya itu sebagai syirik kecil. Jauh-jauh hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan kita tentang bahaya syirik kecil itu. Beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya kata beliau, yang paling aku khawatirkan atas kalian semua adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, syirik kecil itu adalah riya atau haus pujian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab tahrimur riya menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Di dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda tentang 3 golongan manusia yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Golongan yang pertama, orang yang mati syahid dan dalam pertempuran. Golongan yang kedua, seseorang yang belajar Al-Quranul Karim dan mengajarkannya. Serta golongan yang ketiga, orang yang selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setelah mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ditunjukkan kepada mereka kenikmatan dan pahala yang banyak karena amal salih yang mereka kerjakan selama di dunia. Namun ternyata jamaah sekalian, pahala mereka semuanya musnah, pahala mereka semuanya sirna, dan ketiganya justru menjadi penghuni neraka. Karena ternyata jamaah sekalian, amal kebaikan yang mereka kerjakan di dunia hanya untuk bertujuan mendapatkan pengakuan dan pujian dari manusia belaka. Mereka menjual pahala dan kenikmatan akhirat demi manisnya ucapan dan indahnya pandangan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang terpenting sekarang, bagaimana cara kita menjauhi virus yang satu ini, virus yang sangat berbahaya bagi kita sebagai seorang mukmin. Solusinya adalah dengan berusaha secara ikhlas di setiap amal yang kita kerjakan dan selalu berupaya protektif menjaganya. Karena saya yakin dan percaya setan tidak akan pernah menyerah untuk memberikan bisikan-bisikannya demi menggoyahkan dan merusak keikhlasan seseorang.
agar manusia menjadi budak sesamanya, beramal untuk kepuasan semu, serta mencampur adukan antara tujuan hakiki, amal soleh, dan tujuan yang batil. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga keikhlasan hati kita masing-masing dan menjauhkan kita dari beramal karena pujian dan penglihatan manusia semata. Karena sesungguhnya jamaah sekalian, Allah Maha mengetahui semua yang kita sembunyikan di dalam hati kita, dan Allah hanya akan menerima amalan yang ditunjukkan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir khutbah ini saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga semua yang hadir di masjid yang berkah ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun profesi dan pekerjaan kita, mudah-mudahan semuanya ditujukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan. Andaikan pada saat ini ada di antara saudara-saudara kita, ada di antara handai tolan kita, ada di antara kedua orang tua kita yang sedang dicabut nikmat kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang sakit terbaring di rumah sakit, sedang sakit terbaring di rumah, mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakitnya dan segera disembuhkan kembali, bisa berkumpul dengan keluarganya masing-masing dengan kondisi sehat dan bahagia. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan jalan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh dan solihah, sehingga bisa membanggakan kita sebagai orang tua. Dan akhirnya mudah-mudahan kita semua, keluarga tercinta kita, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya Allah, surga Jannatun Naim. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi fil ula wal akhirah wal hukmu wa ilaihi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أجله أكبر